pas dia pamit pulang jam 12, jam 12 mau jam 1. Si Hana itu dia pamit keluar, dia naik taksi. Supirnya bilang gini, "Mbak, tolong dibilangin itu temennya ada laki-laki pakai item semua loncat-loncat di balkonnya." Itu Mbak cepet banget ininya katanya. Gimana aku nggak pingsan coba? Kan waktu karantina itu kebetulan nggak boleh ketemu keluarga dan nggak boleh pegang handphone. Tapi karena aku sakitnya udah parah sampai pakai kursi roda, jadi mamaku samperin aku. Terus mamaku kayak, "Ini kok bisa sih kayak gini tiba-tiba?" gitu. Aku bilang, enggak, aku pasti bisa. Ini pasti bukan karena aku sakit. Ini pasti ada sesuatu. Kata mamaku juga gitu, nggak apa-apa. Sembuh kok ini, 2 hari lagi sembuh. Akhirnya mamaku mandiin aku kembang malam-malam itu. Aku dimandiin kembang, didoain. Ya Allah Om Hao, besoknya nggak kerasa apa-apa, blas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya, dan kali ini saya ditemani oleh teman saya yang sama-sama dari Jogja, tapi tinggal di Jakarta sekarang, yaitu Mbak Jordi. Halo, apa kabar Mbak? Baik. Sehat, kabar, baik. Om? Sehat, baik. Apa Ya, kabar Om Hao? Baik juga. Manggilnya Alhamdulillah. Om Hao gitu? Iya. Si muda tapi panggil Om. Iya. Oh, tapi Om itu Om atau? Panggilan itu Mbak, anak-anak ini tapi nama aslinya KTJ bukan. Okay. Panggilan aja seharian. Om Hao. Ya. Akhir-akhir ini sibukan apa Mbak? Sibuk masih nyanyi, terus ada beberapa project juga, sama mau bikin bisnis juga baru. Gitu. Kalau dulu awal ketertarikan di dunia entertain, di dunia goib. Nanti akan ditanyakan. Oh, nanti. Pembuka dulu. Ketertarikannya? Iya. Sebenarnya dari dulu tuh aku hidup itu lebih ke nyantai aja. Jadi ngalir. Nah, kalau mama, ini kayak mama papa itu beda pendapat gitu loh. Kalau misalnya mama pengennya aku tuh di pendidikannya yang kencang. Kalau papa maunya aku di musiknya, karena dari kecil udah kelihatan bakatnya kan. Kan aku sama kakakku kandung itu suka dari kecil emang nyanyi, dia yang main piano, selalu gitu kemana-mana. Terus kita reguler di kafe, aku tuh reguler di kafe tuh dari SMP, umur 10. Umur 10 aku udah reguler di kafe, dapat bayaran waktu itu. Terus mamaku ntar berantem lagi sama papaku, "Kenapa sih harus reguleran, sini mama bayar aja, nyanyi di kamar gitu, nggak boleh kemana-mana." Terus abis itu dari SMP, SMA, sampai kuliah pun aku masih reguler. Tapi ternyata dua-duanya bisa aku jalani dengan baik. Jadi aku tetap nyanyi, aku tetap kuliah gitu. Nah dari situ akhirnya aku ngerasa, oh banyak kesempatan nih kayaknya di sini. Aku kayaknya bisa deh untuk kayak jadi. Dulu sering nontonin awards gitu, terus kayak pengen gitu Om Hao, saya pengen aku apa saya kulo panjenengan. Lama di Jogja kan ya? Aku biasanya soalnya. Iya. Ya gitu, jadi karena sering nonton TV, terus pengen ikut di dalam acara itu. Kapan ya aku ikut acara itu, terus sering nonton konser juga. Kapan ya aku bisa perform di panggung, gitu-gitu aja sih. Ya udah, terus jadinya dapat kesempatan, jadi deh. Oh iya. Nah ini ngomong-ngomong nih Mbak Jordi, kalau di dunia entertain ya yang digeluti sekarang, kalau tentang kita sebut gangguan-gangguan gaib ya, baik itu yang dialami ataupun dikirim, atau sejauh mana Mbak Jordi ini bersinggungan dengan hal-hal gaib ya, mungkin bisa menjadi pengalaman diri sendiri atau yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan di sekitar ini misalkan keluarga, hal-hal yang sakral yang pernah dilakukan ataupun ritual-ritual itu ada tidak? Mungkin bisa diceritakan atau nanti bisa ditanyakan. Ada sih, percaya nggak percaya ya. Iya. Kalau aku sendiri ngalaminnya bener-bener nyata, ada bendanya soalnya. Kelihatan wujud. Ada. Iya. Jadi aku memang nggak bisa ngelihat. Pokoknya aku tuh pernah ngelihat makhluk. Itu tuh pas aku SD aja. Sisanya aku nggak pernah. Jangan lagi ya, merinding. Jadi aku pas itu pernah
Yang pas aku dulu aku kan setiap seminggu tuh pindah-pindah kamar. Dan pesertanya itu tuh fansnya tuh sebenarnya bener-bener fans fanatik ya. Pas masa itu tuh fanatik banget, jadi bisa aja kayak ngedoain atau apa tuh nggak tahu sih sebenarnya. Tapi serem aja, ini kata mamahku aja ya, kata mamahku. Aku kemarinnya tuh nggak sakit sama sekali, tiba-tiba malamnya aku tidur biasa aja, paginya langsung berdirinya aja nggak bisa, muntah, berdiri nggak bisa, langsung demam, langsung BAB air, berkali-kali, bahkan muntaber. Padahal kan di situ makanannya udah nasi kotak, udah emang sesuai aja ya. Terus aku sampai muntaber, sampai akhirnya aku dibawa ke rumah sakit dan harus opname waktu itu. Cuman mamaku datang kan waktu itu kebetulan nggak boleh ketemu keluarga dan nggak boleh pegang handphone. Tapi karena aku sakitnya udah parah, sampai pakai kursi roda, jadi mamaku samperin aku. Terus mamaku kayak, ini kok bisa sih kayak gini tiba-tiba gitu. Nggak tahu nih, aku sampai bener-bener minum air putih aja nggak bisa. Bener-bener kayak rabies, air putih aja muntah lagi. Setakut itu. Nah akhirnya pihak itu udah bilang, kamu masih mau ini nggak besok? Kalau enggak, kamu nggak apa-apa, kamu bikin video aja. Aku bilang, enggak, aku pasti bisa. Ini pasti bukan karena aku sakit. Ini pasti ada sesuatu. Kata mamaku juga gitu, nggak apa-apa. Sembuh kok ini, 2 hari lagi sembuh. Padahal kata dokter nggak mungkin. Ini nggak mungkin ya Bu, ini nggak bisa. Dia harus opname, dia nggak bisa live, nggak bisa kemana-mana, bahkan berdiri nggak bisa. Akhirnya mamaku mandiin aku kembang malam-malam itu. Aku dimandiin kembang, didoain. Ya Allah Om Hao, besoknya nggak kerasa apa-apa, blas. Cuman mules-mules sakit perut aja, mungkin karena ya keracunan atau apa mungkin ya. Tapi kalau misalnya goibnya, kalau kata mama tuh, ini ada yang ngisengin nih. Tapi tiba-tiba aku fine aja, terus aku bisa live, bahkan performance terbaik aku tuh di malam itu. Jadi aku didoain banget, dimandiin kembang segala macam. Nah itu satu yang nggak ada wujudnya. Yang kedua, ini parah. Jadi aku tiba-tiba dikirimin paku beton sama tanah kuburan. Aku nggak tahu itu apa. Jadi pas aku sore-sore, mamahku kan pergi ke Jogja. Nah, aku tuh abis Halloween malamnya sama teman-teman di rumah. Halloween, udah aku tidur, terus siang, aku bangun siang, tapi sore mau bobo lagi, tapi mamaku belum pulang dari Jogja. Aku mau tidur gini, terus mamaku masuk kamar langsung bilang, ya ampun, Jody kamu kenapa? Kamu pucet banget sih, serem banget gitu kan, pucet banget, serem banget, kamu kenapa? Terus habis itu aku bilang, aku kenapa Ma emang? Ya ampun sayang, kamu serem banget loh ini. Mamahku nggak pakai bacong cangcingcong, langsung ambil air suci yang dia bawa dari Jogja. Rumahku langsung diciprat-cipratin sama mama kan. Cek didoa-doain, akunya juga dicipratin. Tapi aku nggak kenapa-napa, nggak ngerasain apa-apa. Akhirnya ya udah, kamu berdiri deh. Terus mamaku bersihin spray. Kayak kok apa ya ini? Jendol di bawah spray. Jendol. Begitu, apa nih Mah? Perasaan aku tidur dari semalam, dari ini tuh nggak ada apa-apa. Begitu dibuka ada paku gede beton. Itu aku rekam sampai aku upload di story. Saking kagetnya banget, nggak ngerti lagi. Di bawah spray yang rapet soalnya kan. Langsung mamaku takut. Akhirnya pas ke bawah ternyata kakak aku tuh udah tengeng. Kakak aku tuh tengeng, udah 2 hari tengeng. Di depannya dia ada, di depan kesetnya itu ada tanah kuburan. Kenapa bisa tahu tanah kuburan? Mungkin mereka tahu, sering ke kuburan kali ya, mama sama kakakku. Tapi aku nggak ngerti itu tanah kuburan. Ya terus dari hari itu, besok-besoknya udah sesarap itu, udah kacau banyak. Tiba-tiba kucing hitam 8 ekor ya Om Ti, 8 ekor di depan rumah aku, nggak tahu. Serem deh pokoknya ya, gitu sih kurang lebih. Ya. Berarti mamanya memiliki kemampuan ya Mbak ya? Metafisik ya? Iya. Oh. Tapi dalam keluarga gitu, saudara-saudaranya sama juga? Ada yang kepekaan lain selain Mbak
Jordi gitu? Ada, kalau di dalam keluarga inti sih kakakku juga bisa lihat. Kakakku bisa, yang cewek. Jadi mama sama kakakku. Kalau aku lebih ke, aku kadang punya tebakan profesional, kayak ramalan sedikit. Misalnya aku ngelihat orang, terus aku suka bilang, Kak, hati-hati ya Kak, abis ini. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ada perasaan. Intuisi gitu ya? Ya, intuisi. Terus bener-bener waktu itu ya Kak, namanya ada Kak Dwija, itu kakak kelasnya. Temennya kakakku itu, aku bilang hati-hati, langsung malamnya dia beneran kayak kecelakaan, 80% mobilnya hancur gitu. Jadi aku kayak takut, makanya sama mamahku aku nggak dibolehin ngomong lagi. Jadi kalau misalnya kamu tahu sesuatu atau kamu pengen ngomong sama orang yang spontan, kamu mending diem deh, kata mama gitu. Jadi Kalau dulu waktu kecil seperti itu kelontar sendiri gitu? Iya, kelontar sendiri aja. Mamaku kan nyalek. Iya. Yang pertama menang. Yang kemarin? Enggak, yang tahu udah lama waktu aku SMA. Oh, ini jago lagi tahun ini? Enggak. Oh, kemarin? Kemarin, udah yang kemarin. Nyalek, maksudnya nyalek kemarin waktu itu. Oh iya. Dulu, jadi, aku bilang jadi, Mah, jadi Mah. Kan mama selalu nanya juga ke aku, Mama jadi nggak ya? Jadi Mah, yang ini. Yang kedua, putaran kedua, mama kan jadi tuh akhirnya. Yang putaran kedua nanya lagi ke aku. Jago lagi? Jago lagi, kayak gitu. Terus aku bilang, kayaknya yang ini enggak deh Mah. Langsung ditapok mulutnya. Mulutmu gitu. Beneran nggak jadi. Dan angka yang aku sebutin bener-bener kayak mirip-mirip gitu. Angka suara yang aku sebutin. Oh, waktu habis pemilunya? Iya. Itunya ya, yang apa? Pas Jitunya gitu ya? Iya. Ih, serem banget. Kalau sampai hari ini masih dapat gambaran-gambaran tapi dipendam sendiri gitu, Mbak Jordi? Gak juga sih kadang. Kadang kalau udah gatel banget pengen ngomong. Curhatin gitu, disampaikan? Ngomong sih. Tapi ya balik lagi, percaya nggak percaya, soalnya aku juga nggak percaya. Jadi aku cuman ya untuk apakah salah untuk berjaga-jaga. Buat rambu-rambu ya hitungannya ya? Iya, rambu-rambu kan, soalnya sering aku gitu. Kalau firasat itu lewat mimpi gitu? Atau langsung gambaran kayak gini? Kalau mimpi sih pecah sih. Kalau aku firasat, ini tuh aku bisa tahu loh orang itu bakalan, misalnya aku lagi negosiasi sama orang, aku bakal gitu. Bisa tahu dia iya or enggak. Itu pol itu, kalau itu. Aku bahkan kalau aku ngajak orang makan atau nonton, aku bisa tahu sebelum orang itu jawab, dia bakal jawab enggak atau iya. Itu sih yang aku malah di situ aku malah belajar banget, terus kayak energiku aku kuatin di situ, karena biar aku tuh tahu, biar nggak sakit hati banget kalau ditolak gitu. Iya, buat rambu-rambu persiapan gitu ya. Iya, tapi bisa tahu, makanya aku tuh takut sebenarnya, tapi ya udahlah. Ya, kalau lewat mimpi itu yang mungkin satu yang paling masih ingat apa Mbak? Firasat yang masuk lewat mimpi. Aduh, gimana ya kalau mimpi? Aku tuh ngomongnya aku takut. Ini yang paling saksi hidup nih orang sekitarku, soalnya aku nggak pernah sendiri. Aku takut banget Om Hao sendiri. Setakut itu, aku ke toilet aja, nggak usah di kasur. Kalau lagi sendiri kan biasa aku masih bobo sama Mama. Iya. Kalau di kasur, untuk mengambil remote TV di depan aja nggak berani. Setakut itu. Jadi kalau aku mimpi, aku tuh selalu langsung cerita. Saat paginya langsung cerita sama keluarga dan sama teman-teman terdekat. Jadi kalau misalnya aku mimpi siapapun kejadian Om Hao. Misalkan temennya, saudaranya gitu, dalam mimpi itu? Iya, seperan-perannya kejadian. Makanya aku takut pol tidur. Kepikiran terus. Pokoknya banyak banget yang kejadian. Apalagi akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini aku suka sinkron semua. Abis mimpiin siapa, tiba-tiba dia ini, tiba-tiba abis mimpiin ini, kok tiba-tiba ketemu. Terus ngobrol, ini kok tiba-tiba telepon orangnya, kok bisa tiba-tiba ada masalah, teleponnya tiba-tiba meninggal. Itu aku kayak nggak bisa, aku takut tidur, serius. Dan aku punya mimpi, apa namanya sih, yang mimpi dalam mimpi. Berulang-ulang itu ya? Iya, lucid dream. Aku ngalamin itu dan itu berulang kali, aku sampai serem, dan itu kayak nyata Om Hao. Aku cerita sama mamaku dan kata mamaku itu nyata. Karena aku bangun berulang kali di tempat yang sama kan, tapi dengan orang yang berbeda-beda. Terus ada satu kayak ada apa sih, bapak-bapak yang serem ya waktu itu di kanan aku. Jadi terus dia narik selimut aku.
kerasa banget narik selimut. Terus dia giniin kuping aku. Demi Tuhan itu kerasanya minta ampun. Kalau mimpi kan mesti kan mati rasa ya. Itu kerasa banget kayak sampai kerasa dia. Gitu ya, iya, terus dia niupin kuping aku gitu. Serem banget. Nah, itu aku tuh takut banget itu. Jadi dia niupin ini aku. Terus aku mimpi kakung, aku bangun lagi, kok ada kakung aku. Terus aku bilang, berarti mimpi nih. Aku tidur lagi. Terus aku minta teman aku yang ada di dalam mimpi aku doain aku supaya aku bangun dari mimpiku. Aku minta tolong kamu doain aku secara muslim. Biar aku bangun. Aku nggak kuat, aku bilang gitu. Akhirnya aku bangun. Tuh. Ya, ini unik ini. Kalau dari garis keturunan tuh memang panjang ya, dari Mataram Islam ya. Jadi sempat kita berbincang itu tentang ada di satu keraton Pleret di Jogja. Pleret ya. Dan memang aliran kuatnya dari garis keturunan mama ya. Dan dari Eyang Putrinya pun juga dulu ya sama Eyang Putri yang Buyut Putri. Ini satu garis keturunan dan memang ada kaitannya dengan kedekatan dengan pantai selatan, Mbak. Betul. Itu. Karena kalau kelihatan dari apa ya, dari tanda yang dibawa sekarang, tapi itu tidak bisa disampaikan karena itu menjadi satu rahasia, tanda itu. Nah, ini kalau kita ngomong yang pertama tadi itu kan tentang dunia entertain ya, Mbak ya. Di panggung itu sebenarnya banyak banget pertama. Di panggungnya sendiri. Oh ya. Jadi ya ini nggak semua ya, disclaimer ya. Jadi setiap kontestan tuh membawa tanda petik ya. Bawa yang ngebooster dia. Oh iya. Ngebooster di sini ada dua cara. Jadi meningkatkan rasa percaya diri, tetapi juga bisa menurunkan tingkat percaya diri lawannya. Itu. Kemudian berikutnya adalah kalau saya sebut itu sebenarnya ini bukan teluh ataupun pelet ya, ataupun santet, tetapi lebih ke guna-guna. Jadi membuat beberapa orang itu kemudian yang kesehatannya tidak stabil, kemudian juga kesehatan secara mental. Nah, kalau tadi yang berkaitan dengan ada paku, itu sebenarnya satu hal yang dikirimkan tetapi gagal, itu nggak bisa masuk. Jadi dikirimkan di sini sebenarnya random. Jadi ketika habis acara itu sebenarnya ada beberapa yang asal nembak aja, Mbak, nembak dalam hal ini. Dan maaf ya, di hawanya juga nggak enak, singup ataupun. Om Hao juga di dulu. Nggak, di situ. Nggak ikut saya, Mbak. Oh, nggak ikut, kok tahu singup? Oh, nggak ikut? Enggak. Oh, ini lagi ini. Oke. Aku pikir tuh dulu juga bareng. Enggak, Mbak, beda. Ini kan kalau setiap manusia atau orang itu kan membawa yang namanya residual memori. Ataupun residual energi. Kalau energi itu ada di benda, tapi kalau di manusia ini kan memori. Kalau Mbak Jordi ini kan membawa memori yang itu bisa kita ambil lagi filenya, Mbak, bisa kita baca, kita ambil. Gila. Filenya. Luar biasa. Terus sekolah apa? Apanya? Maksudnya, jurusan apa? Kalau mau ngambil file gitu-gitu. Itu apa ya? Itu metafisik ya, Mbak? Metafisik ya? Nggak kelihatan. Oh, aku mau ambil metafisik. Pendidikan metafisik. Terus sama kan itu kan singup gitu kan? Singup, terus panasnya itu bukan panas karena AC-nya nggak dinyalain, tapi panas gimana ya? Kadang ya keluar sama temennya itu baik-baik, pas pulang tuh berantem atau diem-dieman, nggak kerasan lah di situ. Kemudian ada kejadian-kejadian aneh, misalkan tiba-tiba gelas pecah. Merinding, bener banget lagi. Terus bener banget. Bukan pecah, jatuh dan dibanting ya, Mbak ya? Mbak iya. Jadi, maaf, ini jatuh. Nah, kalau ini beneran jatuh ya, teman-teman. Mbak. Iya. Maaf. Oke. Ada beberapa itu yang salah tembak, Mbak. Misalkan harus kena si A ini, tapi kena gelas itu gelas pecah. Saya gelas itu di atas ini, di atas meja, tiba-tiba ter gitu. Jadi nggak yang jatuh. Iya. Gitu. Kemudian ada suara-suara aneh yang kadang kedengaran ketika malam. Dan ada di beberapa kamar, dan saya melihat ada satu kamar yang itu nggak kerasan orang tinggal di situ, jadi hanya sehari 2 hari minta pindah karena sering merasa ada sesuatu hal yang entitas astral yang mau nyekik di situ. Itu sih, Mbak. Nah, ini ketika Mbak Jordi kemudian ke rumah, dalam persaingan itu memang ada yang nggak suka di sini dalam artian ya sirik aja gitu. Kira-kira tahu nggak siapa orangnya? Soalnya
Iya, kalau siapa orangnya kan tentunya itu kode etik yang tidak boleh diomongkan. Oh iya pasti. Ya, tetapi Ada. perempuan ada. Itu aja sih. Iya pokoknya gitulah. Ya maksudnya pun ada pun juga ya udah lah ya Iya, ikhlas, maafin aja nggak apa-apa. Iya, terus kaitannya tadi sama yang bisa melihat itu kan ibarat kata memprediksi sesuatu hal yang datang itu berkaitan dengan prekognisi atau memprediksi sesuatu hal yang akan terjadi. Tapi memang Mbak Jody ini ibarat kata lebih ke menolak itu. Kadang tidak mau ingin melihat seperti ini, tapi itu justru akan dideketin Mbak, semakin nolak akan dekat di zoom tuh. Bahkan untuk orang-orang terdekat di sini tidak hanya teman, saudara, bahkan ya kakeknya, neneknya atau apa yang terdekat dan semakin mendekati hari ya itu semakin dekat setiap hari. Bahkan pernah mengalami satu mimpi yang itu diulang-ulang. Di dalam mimpi itu improv itu, jadi ketemu siapa, mungkin cuek di hari pertama, di hari kedua nyapa, hari ketiga ngasih makan sampai hari berikutnya. Karena di sini saya melihat ada satu garis keturunan yang dari mamanya itu turunnya beda-beda Mbak. Jadi ada yang bisa berkomunikasi, ada yang bisa memprediksi, ada bisa mungkin apa ya, memanggil entitas astral atau apa. Karena dalam satu kultur keluarga dengan garis kejawen yang sangat kuat. Gitu. Dan di rumah juga apa ya Mbak ya, kalau saya lihat tuh A sampai Z ada sih ya, kita sebut entah itu benda antik, mustika ataupun pusaka ataupun tanaman-tanaman tertentu yang ada di rumah. Aku nggak kuat, aku merinding sih Om Hal. Karena sering kejadian-kejadian ganjil ya, baik dari profesinya orang tua, dari profesinya kakak ataupun dari Mbak sendiri. Jadi random kadang masuk ke rumah gitu. Kayak kadang ada yang kayak petir itu Mbak, tapi dicari nggak ketemu gitu. Tapi kalau benda-benda itu sih bener banget sih. Kadang aku suka marah sama mamahku sih. Apa sebab atau kenapa? Enggak, karena bukan, lebih ke mama tuh melindungi barang itu banget. Katanya barang itu tuh nggak bisa suka sama sembarang orang nih. Milih ya? Iya, dia bisa nggak suka sama orang loh Jody. Iya. Katanya. Aku nggak percaya Toyo. Masa barang nggak suka sama orang terus barangnya tiba-tiba kabur? Iya. Atau enggak orangnya tiba-tiba diganggu gitu? Nggak percaya. Sampai akhirnya bendanya tuh ada di salah satu kamar di rumahku. Karena aku lagi renov, jadi dipindahin di suatu kamar. Nah, tim aku cewek itu mau nginep di situ. Tapi sama mama nggak boleh. Terus aku bilang, kenapa sih Ma, pelit banget? Kan dia cuma mau nginep, ini kan rumahku, tolong dong. Terus kata mama, Jody, itu bendanya itu nggak mungkin. Dia tuh udah bilang, dia nggak suka sama orang itu. Cobain aja. Beneran ditarik selimutnya. Langsung nggak mau, malah teman aku yang nggak mau nginep. Terus bendanya hilang satu, harusnya dua. Hilang satu, jadi mama harus langsung flight ke Jogja waktu itu, kemarin. Oh, ngambil? Oh, sepasang Mbak? Iya, sepasang. Iya. Kakakku juga bawa di lemarinya. Dan kadang kalau dia pergi dia bawa. Mamaku juga ada, tapi kayak kakakku yang cowok sama papaku enggak. Itu yang garis cewek semua ya? Iya. Yang bawah ya? Ya gitu. Itu kalau kita bukan maksud percaya pada benda kemudian musyrik atau syirik, enggak ya, tapi ini bagian dari ikhtiar lantaran satu hal yang kita maksud benda bertuah itu ya. Itu ini Mbak, seperti pagar gaib yang ada di rumah. Ini disampaikan nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau nggak ada itu jebol tuh keluarga, udah bener keluarganya Mbak Jody itu. Iya. Udah jebol dari kemarin. Maksudnya di sini dalam lingkungan yang nggak stabil gitu ya, auranya yang cukup kuat ataupun uring-uringan kalau nggak gitu. Iya. Dan renovasi itu memang harus sering dilakukan. Kenapa? Karena namanya juga merasa beberapa suatu tempat itu sudutnya kurang baik atau disebutnya feng shui-nya kurang tepat. Iya. Jadi harus suka sekali merubah tatanan ataupun ini ya, apa namanya, layout rumah. Iya. Ini misal cermin harus ditaruh di mana, bahkan yang vas bunga ataupun nata tanaman itu harus ditaruh di mana, karena beberapa tempat yang sudah kena itu memang harus dirubah Mbak. Iya. Yang saya lihat itu, karena kalau biasanya kita ketemu beberapa entitas itu kan dengan ageman-ageman yang sekarang ya, ageman itu pakaian. Iya. Kalau apa yang ditunjukkan di rumahnya Mbak Jody atau Mbak Jody sekarang yang dibawa itu ataupun yang mendampingi itu, kalau kita lihat banyak sekali prajurit-prajurit perempuan di rumah. Oh. Yang model kayak film-film kolosal itu loh Mbak.
pernah nonton kerajaan-kerajaan? Iya. Perempuan yang bawa tombak, pakai kemben Di rumahku. di rumah, termasuk sekarang yang menjaga gitu. Kemudian apa ya? Lebih Pantes aku suka pakai kemben ya. lebih ke mengacu ke ini ya, ke satu gambaran itu. Ciri khas dari tanda ini saya kenal banget itu, Pantai Selatan itu. Dan kadang di malam-malam tertentu seperti ada satu pagelaran, entah itu tari ataupun orang nyinden di situ yang kadang terdengar sayup-sayup di rumah. Karena saya melihat di satu rumah, saya nggak akan sebutkan pojoknya di mana, tapi saya melihat di situ ada satu pohon ini yang sering mungkin mamanya yang melakukan untuk satu lelaku, entah untuk berdoa ataupun untuk mengirimkan sesuatu, tapi itu menjadi satu gerbang secara metafisik yang menghubungkan satu tempat di Jogja. Iya. Kecuali kalau beliau kemudian memang fisik pengen ziarah ke sana, gitu. Sering nanggap juga sih. Iya, nanggap memang Iya ya, juga. saya lihat ya. Iya. Untuk seperti entertainnya mereka gitulah. Iya. Gitu sih Mbak. Nanggap juga sih. Nah ini ada satu lagi nih Mbak, saya merasakan memang ada satu gangguan-gangguan yang kaitannya dengan tanah, unsur tanah, sering banget di rumah. Entah di sini berkaitan dengan tanah kuburan, jejak kaki, atau apa itu. Mungkin Mbak pengalamannya tentang jejak kaki atau tanah itu seperti apa? Karena sempat di rumah itu beberapa hari bau nggak sedap. Gitu. Bau nggak sedap itu sering sih kalau di rumah. Iya, bukan karena rumahnya kotor, tempatnya kotor ya. Sempat tanahnya rumah itu kotor, tapi kotor di sini kotor karena metafisik. Entah dilempar tanah kuburan atau ada yang nanam tali pocong atau apa di situ. Atau satu entitas yang menyerupai anak kecil yang banyak meninggalkan jejak kaki atau kadang pas tidur kayak sleep paralysis ya, tindihan. Iya. Wah, gitu. iya itu sering banget. Tapi aku tuh maunya nggak percaya, maunya aku denial. Nggak mungkin tindihan, tapi ya sering, mau gimana? Nggak cuman aku sih, siapapun yang tidur di rumahku lumayan rame. Yang tinggal di rumah kecil tapi lumayan rame gitu. Sampai akhirnya teman aku pernah ngeliat nih Om Hal. Pas dia pamit pulang jam 12, jam 12 mau jam 1. Si Hana itu dia pamit keluar, dia naik taksi. Tapi kan kamarku lantai 2 tuh, tapi ada balkonnya gitu, ada balkon. Terus supirnya bilang gini, Mbak tolong dibilangin itu temennya ada laki-laki pakai item semua loncat-loncat di balkonnya. Gimana aku nggak pingsan coba? Itu soalnya itu beneran dia ngomong gitu supirnya. Itu tolong dibilangin dong, takutnya maling atau apa gitu. Padahal si Hananya ini nggak lihat. Itu Mbak cepet banget ininya katanya. Geraknya cepet banget, loncat-loncat. Nah, aku sering yang sama kakakku yang Mbak Son itu, kalau tidur bareng, tapi ini pokoknya nih semua kejadian, ini harus di-highlight ya. Semua kejadian itu pas mamaku selalu di luar kota. Pas nggak ada di rumah? Yes. Iya. Jadi mamaku tuh, tapi selalu datang tepat waktu. Kan aku nggak pernah tahu kalau mamaku pergi ke Jogja pulangnya kapan. Atau berangkatnya kapan, aku nggak pernah tahu. Tapi mamaku tuh selalu pulang tepat waktu, tapi pas mamaku pergi, mereka selalu cari kesempatan. Karena aku udah pernah, pertama kakakku kan tidur di bawah. Nggak percaya nih, kalau aku suka, kalau nggak ada mama nih, aku nggak berani sendiri di atas. Akhirnya dia nemenin aku di atas. Udah digedor-gedor iya jendelanya. Terus dia bilang, aduh bener ya Jod, serem banget ya di sini, gila gitu, sampai nggak bisa tidur. Terus aku sampai nggak berani ngadep mana-mana, jadi kayak serem deh. Sampai mamaku tuh aku tidur aja diatur. Kamu tidur, tangan nggak boleh gimana. Terus harus ada guling di sebelahku, sini. Nggak boleh langsung aku kasur langsung bawah. Harus ada pembatasnya. Aku ngeyel aja kan pernah. Nggak mau ngapain ada guling, aku nggak suka guling. Pasti ada aja kejadian apapun itu. Apapun. Soalnya dari kecil pun sering kan kecil rumahku di Jogja tuh rumah yang gede yang ada taman, ada pohon-pohon seremnya. Dan orang-orang itu sering kecelakaan banget di situ. Hampir seminggu 3 kali tuh pasti meninggal di situ. Di depan rumahku persis. Entah kelindes truk, entah ketabrak motor, entah apapun itu, banyak banget di situ. Nah, pas di pohon itu ada orang juga ngelihat kunti. Kecelakaan juga di situ. Jadi kayak gitu terus sampai aku pernah dipindah terus aku ngelihat,
Aduh banyak deh kalau di rumahku yang di Jogja. Dipindah tidurnya? Iya. Waktu tidur beneran misal di tempat tidur terus bangunnya di mana? Bangunnya di rumah. Padahal Tapi tidur pindah di rumah. tempat ya? Tidur di rumah Bude. Oh. Tapi cuman sebelahan. Iya, Kan mamaku nyariin, oh berarti nginep di rumah ini. Tiba-tiba pagi-pagi aku udah ke situ. Terus kayak keluarga tuh panik, nggak tahu ya, mungkin karena aku masih SD kelas 6 ya. Maksudnya mungkin mereka kayak, oh nggak apa-apa kok hembus si kipas angin gitu katanya. Ya gitu biasanya. Kakakku juga pernah digondol genderuwo. Pokoknya banyak. Kalau sekarang rumahnya ditempati atau kosong? Yang di Jogja? Ditempatin, tapi ditempatin Pak D. Jadi kita emang udah pindah dan beli rumah di Jakarta. Oh, dihuni tapi nggak gitu ya, yang iya. dulu ya. Tapi ya masih ada rumah mamaku di Jogja juga. Iya. Iya. Iya, kalau kaitannya dengan yang pertama memang gini sih Mbak, kalau yang kejadian disampaikan tadi di jalan tuh kan salah satu red zone di Jogja, red line. Iya. Di jalan yang dimaksud ya, jalan K lah Pak, kalau di Jogja. Kan banyak ada jalan W, jalan S gitu. Ini jalan apa? Jalan K. Jalan apa? Iya kan, jalan K. KM-nya berapa nggak disebut lah. Itu memang ada beberapa orang yang niatnya memang bikin kecelakaan di situ, tapi itu di jalannya. Iya. Bukan, ya mungkin dekat-dekat situ juga pun juga bermasalah gitu loh Mbak, jalan itu. Tapi kalau kaitannya sama yang di rumah itu khusus di situ karena ini kan satu rumahnya ya, kalau dibilang tua juga enggak, baru juga enggak, tapi ya singgup juga sama. Ada beberapa kamar yang gelap, pasang lampu nggak bisa nyala. Terus kebanyakan yang ditampaki atau yang bersinggungan itu orang-orang luar. Orang luar ini teman, kerabat yang mungkin nginap di situ, bukan asli di situ gitu, yang kadang ditampaki, seenggak-enggaknya dengar suara lah. Iya benar di situ. Bener. Atau temennya atau saudaranya yang saudara jauh gitu ya nginep di situ. Kemudian yang nggak enak itu justru di depannya, karena kalau kaitannya sama yang dimaksud ada sosok menyerupai kuntilanak itu tidak yang berdiam di pohon Mbak, tapi memang dipasangnya di situ. Jadi di malam-malam tertentu terkadang dia keluar kemudian membuat seseorang itu jadi nggak fokus, kemudian kecelakaan, atau dia tiba-tiba ada sesuatu hal yang nyebrang kenceng gitu. Iya. Terus orang banting setir. Apalagi pinggir jalan besar kan itu. Iya. Kemudian secara berlawanan dia tidak melihat ada misalkan truk atau apa. Tapi kebanyakan ada beberapa yang meninggal, dan yang meninggal itu kalau kita sebut energinya kemana ya, ke satu pohon itu yang tadi dimaksud. Itu kadang ya ini menjadi sosok menyerupai kucing hitam nyebrang, atau sosok orang tua atau anak-anak menyerupai saja, sehingga membuat orang kadang tidak fokus ataupun tidak konsentrasi, terjadilah kecelakaan itu. Iya betul. Tapi sudah ditebang sih. Ya udah. Pas kita pindah ditebang. Udah hilang sih. Iya. Karena katanya teman aku yang bisa lihat tuh ada satu keluarga di situ. Yang mendiami. Iya, mendiami. Keluarga itu ada yang baik, ada yang enggak. Iya. Kalau yang ini Mbak, yang di rumah anak-anak kecil atau tadi ada kucing 8 hitam ya? Iya, lebih biasanya. Habis itu hilang sendiri dia? Hilang. Orang, itu kita ber-20 di rumah itu. Emang setiap malam tuh karena pas zaman Covid kan kita karantina. Di dalam diam aja gitu maksudnya? Terus, iya, cuman di depan rumah aku aja itu. Bener-bener. Kucing serem-serem. Habis itu temen aku pertama nggak percaya. Habis itu kita nonton TV. Kita kunci pintunya. Ada satu kucing yang maksa masuk. Akhirnya dia nerobos masuk, bisa. Dia nerobos, aku lupa deh itu kenapa bisa nerobos ya. Dia nerobos langsung ke atas, lantai atas, duduk gini di kasur tuh. Diam aja gitu. Diam aja. Kita kejar, kita benar-benar kejar, terus langsung lari semuanya. Padahal itu cuma kucing. Itu aku bilang itu kucing, ngapain? Ditangkap susah? Nggak bisa, kan kita nggak bisa megang, nggak ketangkap. Tapi sempat mau ditangkap? Ya sempat, ya kan diusir. Kan biasa kita ngangkat kucing kan. Kok itu nggak bisa kepegang aja nggak bisa. Gesit gitu banget, langsung. gesit banget. Gesit banget langsung di atas kasurku aja udah. Nah itu saksinya banyak. Pol. Iya, kalau membicarakan tentang ini sebenarnya kaitannya sama yang kita bahas tadi ya Mbak. Jadi ada sesuatu hal orang yang mau guna-guna ya. Itu hanya lantaran yang dibawa. Sebenarnya kucing pada umumnya gitu, tapi ini dipakai media.
atau untuk mediumisasi lah, ada satu entitas astral yang dikirimkan lewat itu. Jadi kenapa menuju itu sebenarnya menuju ke satu tempat yang dia maksud, itu kamarnya Mbak Jody tadi. Habis itu kan muncul beberapa kejadian-kejadian ganjil ya atau janggal yang sering dirasakan, bahkan sering terjadi tindihan atau sleep paralysis ketika tertidur. Nah, dia membawa satu energi negatif dan itu kalaupun diusir akan susah dan dia hilang sendiri sebenarnya. Karena kan dalam beberapa praktiknya ya, selain ada kucing hitam kadang ada kelelawar. Sama ada ular. Itu yang kadang masuk ke rumah, tapi paling sering kelelawar sih. Tiba-tiba dia masuk gini terus muter keluar. Gitu. Pernah nggak ya kelelawar? Oh ada, iya ada kelelawar. Kayak CCTV itu modelnya. Oh ada kelelawar juga. Tapi kalau ular sih aku pelihara sih emang. Tapi ularnya hitam Mbak, biasanya beda. Kelelawar kan? Kelelawar. Oh iya, ada ular juga depan kamarnya kakakku. Iya. Biasanya ciri khasnya kalau salah kirim deh. Bisa jadi, ya kan? tapi nggak bisa di-unsend. kebanyakan gini Mbak, kalau kaitannya sama ilmu hitam ya, beberapa hewan yang dipakai untuk media itu 3 itu. Kucing hitam, kelelawar, dan biasanya ular. Warnanya hitam, tapi dia ularnya nggak terlalu panjang. Jadi biasanya segini atau berapa kecil dia ularnya. Iya, ularnya. Tapi kelelawar itu paling sering ya, atau kupu-kupu warna hitam atau apa masuk. Kupu-kupu gini muter berapa kali terus dia akhirnya pergi. Iya. Jadi kayak mantau lokasinya seperti apa gitu. Itu real ya, maksudnya aku pikir terus gini, orang kalau mau nyantet gitu, itu real ya, cara ngirimnya tuh gimana itu? Apa lewat apa? Kok dia bisa ngirim sesuatu, ngirim ini? Iya, sebenarnya santet itu kan sesuatu hal yang dulu dipergunakan untuk menjaga diri sendiri Mbak, di awalnya, tapi di sini kan kemudian disalahgunakan untuk membalas dendam, iri dan dengki, sebenarnya itu. Nah, dalam konsepnya mengirim santet itu kan ini toh Mbak, bisa melalui beberapa bagian tubuh kita yang dibawa oleh orang itu. Misalkan ada rambut, pakaian, itu bisa dibawa. Kalau yang sering kita kenal kan foto ya, pakai media foto dan tahu tanggal lahir, bahkan hitungan weton, pasaran lahirnya, tanggal pasaran misal kayak Selasa Kliwon, Jumat Kliwon dulu Mbak, Minggu Legi misalkan gitu, itu yang diambil. Nah, ketika seseorang itu yang akan disantet itu sebenarnya ada beberapa pengaruh secara sugesti. Sugesti yang memang dia kirimkan untuk sifatnya adalah intimidasi, tetapi tidak ada kesan magic di situ. Ini berbeda, nanti yang akan saya jelaskan ada unsur magicnya atau magisnya ya. Jadi teror telepon atau apa, mau santet gini-gini. Kepikiran imunitas turun, jadi sakit. Di versi berikutnya terkadang ketika kita tanggal lahir ya, ataupun wetonnya atau pasaran lahirnya kita itu, kan tubuh kita ini nggak stabil karena kita terlahir kembali setelah 35 hari Mbak. 35 hari, misalkan Jumat Kliwon itu 35 hari, Jumat Kliwon. Nah, malamnya itu kadang kalau orang Jawa dulu kan pesan atau kakek nenek kita aja turu sore-sore, kan? Jangan maghrib itu. Karena ada 3 waktu krusial, tengah hari, tengah malam, dan waktu maghrib. Nah, ketika kita tertidur, itu kan keluar Mbak ini, kalau kita sebut korin atau saudara ari-ari. Ari-ari itu, ari-ari itu loh yang apa? Tahu. Plasenta. Iya, ari-ari. Nah, itu kemudian itu keluar, ari-ari itu keluar, biasanya itu yang nanti akan diserang. Misalkan di sini akan disantet guna-guna teluh ataupun pelet. Nah, ketika ini diserang nanti dia akan balik lagi ke dalam tubuh jasadnya orang itu, dia membawa energi negatif itu Mbak. Ini yang berikutnya. Kemudian untuk beberapa yang dikirimkan itu kan melalui 3 media, tanah, udara, dan air. Kenapa? Karena manusia tidak akan bisa lepas dari 3 unsur. Seandainya kita ketemu seseorang dikasih minum, kemudian kita nginjak tanah atau dilemparin tanah, misalkan, yang kedua bisa lewat udara ini dikirimkannya. Itu biasanya menggunakan beberapa entitas ataupun juga menggunakan energi yang dikirimkan tuh memang agak susah dinalar ya Mbak, karena mungkin bisa dijelaskan oleh ahli fisika kuantum kalau kita sebut ya. Misalkan paku nih, paku itu nanti bisa diubah, dia dibikinkan partikelnya bisa dikirim lewat udara. Itu kemudian bisa dikirim Mbak ke dalam tubuh, entah lewat minuman, lewat kayak debu ataupun lewat pori-pori. Saat masuk ke dalam tubuh dimanifestasikan lagi menjadi benda padat. Nah, dalam kasus tadi di bawah spray ketemu paku, itu kan berkata mau dikirimkan ini gagal. Dia mungkin meletus di atas, ataupun kita dalam kondisi siap, kita kencengin dengan doa, kita nggak pernah nyakitin orang tapi iri, itu beda loh.
Itu jadi dia termanifestasi tapi di luar dari tubuh. Gitu. Gitu ya. Intinya menyakitin orang tanpa menyentuh atau membunuh orang tanpa menyentuh. Wah, harus belajar tuh. Enggak, keren itu. Wah, gila sih. Emang mantep. Nah, ini terkait mimpi-mimpinya itu, Mbak. Ada beberapa yang itu masih keingat dengan jelas. Yang itu satu kejadian masif ya, ataupun menimpa saudara atau teman dekat. Itu sering terbayang-bayang nggak, Mbak, habis itu? Atau bahkan saya harus gimana, panik atau seperti apa gitu? Aku itu orangnya tuh cuek malah. Yang sudah-sudah gitu? Iya. Aku itu bisa dibilang kalau pacarku bilang, atau keluarga aku juga sih bilang, aku tuh orang paling legowo yang pernah mereka kenal. Aku orangnya legowo, terus ya sudah, pokoknya apapun yang terjadi itu memang sudah izin Tuhan. Cuman memang pas mengalaminya aja ada panik. Karena aku suka kayak, kok bisa ya? Kok bisa ya gitu loh, suka sama temen tuh, kok bisa sih aku baru mimpi ini terus bener-bener jadi gitu kenyataan. Iya, kalau enggak ada suatu apa ya, ada yang relate sama mimpinya gitu, kenyataannya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, mungkin hari itu juga atau besok. Aku sih nggak masalah kalau mimpi kayak gitu. Lebih menyakitkan mimpi yang berulang kali sih. Diulang-ulang kayak tadi tuh. Karena ya? sakitnya bener-bener sakit. Iya. Dia tiup kupingku juga, itu tuh nggak bisa lupa aku. Nah, aku tuh selalu bilang kan, kalau misalnya temanku atau pasanganku tuh suka lupa kalau mimpi. Tidurnya mimpi apa semalam? Lupa. Sering. Mbak Jody ingat ditanyain. Bahkan sampai sekarang ada yang ingat. Ingat dong. Iya. Ingat terus sampai detailnya ingat gitu. Ngapain aja di situ, ketemu siapa, ngeliat apa gitu. Takutnya kan aku jadi kayak GR gitu loh. Apakah aku spesial? Karena aku nonton film waktu itu. Kenapa orang bisa ingat masa lalunya atau pas reinkarnasinya, atau orang bisa ingat dia mimpi apa, itu karena orang-orang yang ingat itu adalah orang-orang egois katanya. Masa sih? Iya, kalau membahas tentang ini ya Mbak ya. Iya. Ya begini, kalau tadi kaitannya dengan sesuatu hal yang dikirimkan itu, kalau saya bilang, kalau kita merasakan atau melihat wujudnya itu gagal Mbak, nggak bisa masuk. Gagal ya. Tapi justru kalau nggak ada apa-apa, senyap tiba-tiba masuk. Dan sekarang itu untuk hal-hal yang berkaitan dengan santet kita sebut ya, tidak selamanya ngirimkan paku itu konvensional, itu cara lama. Iya. Lebih kepada mempercepat ketika kita tahu punya penyakit. Misalkan orang punya penyakit jantung, liver, atau stroke ya, itu dipercepat aja Mbak. Dan bahkan ada yang dengan cara itu ditabrakkan sesuatu, misalkan kecelakaan lalu lintas. Atau depresi, misalkan dia self-talk terus, akhirnya melakukan suicide gitu. Kalau keselak enggak kan? Enggak. Tapi ada beberapa yang mengalami kayak keselak ya, terus kemudian mutang keluar apa yang nggak wajar, misalkan buntelan rambut, kerikil ataupun apa, itu bisa. Ada itu? Ada, misal keluar gini itu. Nah, dalam kejadiannya Mbak Jody sendiri sebenarnya karena tidak terlalu menghiraukan, itu lebih aman menurut saya, karena tidak terjadi sugesti yang terlalu berlebih dan kekhawatiran. Karena faktor yang utama adalah ketika kita ada kekhawatiran, overthinking, itu adalah imunitas turun. Jadi nggak ada hubungannya sama hal-hal medis yang dikirimkan, tapi diri kita sendiri yang bentuk nih. Karena ada stres itu. Nah, kalau kaitannya dengan tadi mimpi itu tentunya mengalami beberapa hal. Mimpi yang tidak ingat itu sebutnya bunga tidur. Mimpi yang kita masih ingat itu perjalanan spiritual. Satu lagi ketika kadang kita mimpi, kita ngelihat diri kita tertidur lalu kita pergi. Nah, itu astral projection atau ngeraga sukma. Aman nggak ya? Maksudnya aku pernah itu sekali doang sih. Itu sebenarnya tidak aman dan tidak nyaman Mbak. Kenapa? Karena bagian diri kita yang keluar waktu tidur, kita tinggalin. Takutnya kalau itu tidak ada pembimbingan ataupun kita belum siap, dia nggak bisa kembali. Di dalam beberapa kasus terparah ya, amit-amitnya itu bisa koma. Gitu. Amit. Itu kalau yang dimaksud itu sebenarnya perjalanan spiritual. Jadi ketika tidur tuh keluar ya, tapi bukan keluar secara sukmanya, tapi keluar dimensinya itu saja bergeser. Nah, ini yang membuat Mbak Jody ini terkadang sering kali ya itu mengalami sleep paralysis tindian. Tapi ketika tindian itu justru lebih aman juga karena dia tidak bisa masuk. Jadi ada resistensi dalam tubuh kita yang nolak. Gitu. Jadi dia keluar ataupun dia jaga jarak nih entitas karena dia mau ngajak loh Mbak. Gitu. Mau ngajak jalan-jalan, namanya aja perjalanan spiritual. Dan terjadi biasanya siang. Gitu ya? Iya, siang ataupun
tengah malam yang sering. Kalau untuk ini bahkan siang itu jangan salah loh, jam 12 siang sampai jam 1 siang itu juga masa kritis. Jam 12 siang, maghrib, jam setengah 6 sampai sebelum isya, jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Itu puspa tajam Salut, Om itu. Tih. Iya, aku takut banget pas keluar dari tubuh itu sih. Iya. Cuman mungkin aku mikirnya tetap aja karena aku orangnya ya udah. Jadi oh berarti ini aku cuman mimpi aku keluar dari tubuhku. Keluar gitu sih, kayak Iya, ngelihat iya. diriku sendiri. Tertidur Gitu. terus kita kemana gitu kan? Iya, kemana aku? Tapi enggak kok. Desainnya masih sama pas aku keluar. Jadi bukan kayak di Insidious yang gelap gitu. Iya, iya. Ya itu yang benar itu, Mbak. Itu adalah ini. Yang mana ya yang benar? Enggak, yang benar yang kalau landscape kamar atau ruangan kita tidur masih tetap. Enggak yang gelap atau apa itu enggak. Jadi memang kita keluar waktu tidur tuh, yang kita tidur kasarnya maaf kata tuh, itu adalah tubuh kita, tapi tanpa sukma atau tanpa ruh. Jadi hanya casingnya kita aja. Ya itu jalan. Tapi pas Misal, nggak sampai buka pintu karena aku tahu aku ketakutan terus balik berdoa. lagi. Iya. Berdoa balik lagi. Tapi aku paling serem tuh pas kalau misalnya aku mimpi hantu yang bener-bener mukanya di depanku terus kayak teriak gitu-gitu. Sedangkan kan aku lebih ke bisu ya. Jadi kayak nggak bisa ngomong. Itu yang paling takut sih. Makanya aku tuh nggak suka tidur sebenarnya. Iya, karena kalau dalam posisi tidur itu kan kita masuk ke dalam alam bawah sadar. Sehingga lintas astral ini kan ingin mencoba komunikasi, Mbak Jody. Nah, salah satu cara komunikasi itu ketika target yang dimaksud itu ketika tidur. Jadi dia mencoba narik atau dia coba masuk. Kasus kejadian apanya tadi, Mbak? Pasti paralel atau tindian itu dia tidak berhasil masuk. Iya. Itu kalau dia masuk terjadilah jalan-jalan itu tadi. Nah, kalau tujuannya positif, kalau tujuannya menyesatkan, bisa kita ngelinglung tuh. Iya. Kosong ngeblank, kok inget terus. Kenapa? Karena bagian dari tubuh kita ketahan di sana, belum bisa pulang. Lalu posisi tidur lagi, rileks lagi, baru dia bisa masuk. Gitu. Karena dalam tubuh kita ini kan, kalau di Jawa ya disebutnya kan sedulur papat limo pancer. Jadi ada 4 saudara, pancer itu tubuh kita. Jadi kalau orang lahir itu kan ada ari-ari, ada tali pusar, ada darah, ada ini ya, air ketuban. Itu kan yang kembaran 4 kita nih. Itu diambil satu aja kita udah bingung tuh, udah linglung tuh. Kayak kejadian-kejadian ini biasanya juga terjadi ketika orang ngirim pelet misalkan guna-guna asmara. Tapi bisa. Bisa. Gimana cara ngirim pelet ya ke ada artis Korea gitu. Berarti harus dapat ininya, bagian dari tubuhnya antara rambut ataupun pakaian yang dipakai loh. Oh bisa ya, bisa, boleh coba. Tapi jangan pelet kan, Mbak, cinta yang dari dalam hati aja. Kan percuma dapat. Kan udah ada yang dalam hati. Hatinya. Yang pelet belum. Mungkin ini pesan Mbak Jody untuk teman-teman sesama yang bekerja di bidang entertain menanggapi hal ini seperti apa gitu. Oke. Pesan aku selalu berdoa, terus nggak usah terlalu dipikirin apapun itu, karena apapun yang terjadi pasti udah ada izin dari Tuhan. Terus berteguh pada iman yang pasti, dan jangan pernah sendiri, karena kita nggak bisa sendiri, benar-benar nggak bisa. Kalau sendiri bahaya. Iya, nanti yang nemenin makhluk lain. Iya. Jadi mending kita rame-rame aja terus. Ya, atau terjadi self-talk kalau sekarang ya, ngobrol dengan diri sendiri itu bahaya. Itu banyak juga. loh, Iya. banyak ya. Karena ada yang ngarahin, entah itu berasal dari diri sendiri atau yang lain tuh bisa ngarahin yang nggak baik, Mbak. Iya, makanya. Ini kajian secara psikologi juga gitu sih sekarang. Jadi perlu cerita, dan kita cerita dengan orang yang dipercaya juga. Betul. Ember nanti jadi masalah juga nanti. Iya, cerita. Dia bisa nulis juga biasanya. Iya, ditulis. Ditulis gitu juga bisa. Jangan dipendem aja, jangan mendem sesuatu. Iya. Sebelum kita akhiri juga nanti ini jadi penasaran nih. Nanti boleh ya saya sama tim main ke channelnya dan ke rumahnya nih. Wajib banget. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan lagi ya di channel aku dan podcast aku juga ya Om Hao. Ada namanya Zodiac. Memang belum ada yang tayang, tapi kayak nggak apa-apa. Terus main ke rumahku. Mungkin di channel ini juga kali ya, ntar kita telusur rumah. Boleh. Boleh banget, boleh banget. Tapi mungkin brand rumahnya jangan dikasih tahu ya. Oh iya. Yang penting tembok, ya. Pokoknya nanti kita akan menangkap beberapa. Nanti, insya Allah. Iya.
beberapa utusan. Oke, jangan lupa subscribe juga dari sekarang channel aku Brisia Jody. Kayaknya ya Brisia Jody. Oke. Udah Mbak Jody, makasih Thank banyak. you banget. Salam sukses untuk terus. mamanya sama Mbak Yes. Sonia ya. Yes, thank you. Untuk ketemu waktu itu kita penelusuran gitu. Mama Sonti Emang udah sudah. keluarga goib Iya. emang. Leoni nanti ya. Iya. Ya, jangan lupa untuk Sobat Javanika dan terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap nanti dukung channel kita semua di sini dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng dan tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Serta share sebanyak mungkin biar kita semakin besar semuanya dan bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa kolaborasi. Dan kita tutup Mbak. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.